Gue nikah di KUA dan cuma keluar 15 juta doang. Pasti banyak yang berpikir, lah kok nikahnya sederhana banget, nggak ada pesta segala macem, kan sekali seumur hidup doang. Tapi menurut gue justru karena ini tuh momen penting, gue dan pasangan pengen tuh setelah nikah kita masih punya investasi dan nabung buat honeymoon bareng setiap tahun gitu. Dan di video ini gue bakal spill gimana caranya gue bisa nikah dengan total biaya cuma 15 juta doang, lengkap sama rincian pengeluarannya. Dan buat lo yang lagi nyiapin nikahan atau mungkin kepikiran buat nikah tapi belum siap secara finansial, semoga video ini bisa bantu lo buat ambil keputusan yang rasional, bukan cuma dari tekanan sosial atau standar gengsi orang tua yang kadang-kadang nggak masuk di sini. Gue spill rincian budget nikahan gue. Gue Ayu Sarai and I'm your online money mom. Welcome to Beruang Channel. Pertama, gue nikah di KUA. Dan penting banget lo tahu bahwa nikah di KUA itu bisa gratis asal dilaksanain di jam kerja. Tapi karena gue dan suami gue tuh beda keluarga negaraan alias dia tuh WNA, ada beberapa administrasi tambahan yang harus diurus gitu. Jadi semua urusan dokumen dan administrasi, termasuk honor buat penghulu, itu habis sekitar 600.000 sampai 1 juta aja. Yang kedua, biaya mas kawin alias mahar. Gue dan pasangan sepakat pakai cincin emas. Cincin nikah gue harganya 7 juta rupiah. Tapi kalau budget lo lebih terbatas, sekarang banyak kok pilihannya mas kawin yang harganya tuh lebih murah. Bahkan ada paket di marketplace mulai dari 500 ribuan doang. Dan ingat, mas kawin itu bukan cuma soal harga ya, tapi dari niat dan kesepakatan bareng. Ketiga, kita nggak bikin resepsi. Kita ganti dengan acara makan bareng keluarga besar. Kita sewa tempat makan, lesehan, sederhana tapi nyaman, dan itu tuh habis 4 juta rupiah. Keempat, post-wedding documentation. Tentu saja kita tetap pengen punya kenangan visual ya. Dan gue pilih post-wedding pictures biar fotonya tuh bisa pegang-pegang halal. Hasilnya cukup buat jadi kenangan. Dan yang paling penting nggak bikin boncos. Dan untuk dokumentasi ini kita habis sekitar 3 jutaan rupiah. Nah yang bikin makin hemat, pas post-wedding picture gue cakep karena gue nyewa makeup artist. Tapi pas gue nikahan, the actual hari nikahannya, gue pakai makeup sendiri. Nah ini yang bikin hemat nih. Pas hari nikahan, karena kan cuma di KUA doang gitu loh. Jadi gue tuh makeup sendiri dan hasilnya cukup oke lah. Dan bahkan menurut gue malah lebih puas karena sesuai dengan style dan gaya gue sendiri. Terus baju nikahan gue juga, kalau yang pas hari actual nikahannya tuh pakai kebaya gue yang lama. Yang gue udah punya dari acara sebelumnya. Masih bagus dan masih muat. Tapi kalau yang post wedding picture ya itu mah bawaan dari makeup artisnya. Gue nyewa ya itu. Jadi kalau di total, administrasi dan penghulu itu 1 juta. Mas kawin itu 7 juta. Makanan keluarga 4 juta. Foto dan video 3 juta, make up dan baju 0 rupiah. Totalnya 15 jutaan aja. Dan gue sadar banget, keputusan buat nikah sederhana itu bukan hal yang gampang, apalagi di mana di Indonesia. Dengan apa? Dengan Asian value ya kan. Karena banyak orang yang masih nganggap nikahan itu ajang pamer, ajang balas budi. Bahkan bukti kalau keluarga lo tuh mampu gitu ya. Jadi wajar aja kalau waktu gue mutusin buat nikah di KUA dengan budget cuma 15 juta. Respon dari keluarga gue dan orang sekitar itu nggak selalu positif. Banyak yang bilang kayak, aduh sayang banget, kenapa nggak ada pesta sekali seumur hidup? Ada juga yang ngira gue dan pasangan tuh belum siap karena nggak ada resepsi mewah. Bahkan gue pernah difitnah bahwa gue tuh hamil di luar nikah. Tapi justru karena ini tuh momen penting, gue dan pasangan pengen mulai hidup bareng dari tempat yang masuk akal gitu secara emosional maupun secara keuangan. Dan yang gak kalah penting, komunikasi ke keluarga. Karena kita hidup di Indonesia yang sangat kental sama nilai-nilai Asia ya, Asian value ya kan. Dimana pernikahan itu bukan cuma urusan 2 orang, tapi urusan 2 keluarga besar. Kita harus ngerti bahwa yang kita bawa bukan cuma keputusan pribadi, tapi juga ekspektasi orang tua kan. Ekspektasi om tante, kakek nenek, sampai tetangga. Nah makanya pas gue mutusin buat nikah sederhana, hal pertama yang gue dan pasangan lakukan adalah ngobrol hati ke hati sama keluarga. Kita jelasin kenapa alasan kita untuk nikah di KUA doang, kekhawatiran kita soal masa depan, dan kenapa kita lebih milih untuk bangun fondasi hidup bareng daripada pesta sehari doang nih. Dan ternyata, alhamdulillah orang tua gue mengerti, pasti sampaikan dengan tenang dan terbuka, jadi mereka juga support-support aja sebenarnya. Dan gue tahu banyak banget perempuan di luar sana yang hidup di ibu kota, gajinya UMR, bantu keluarga juga, tapi tetap dikasih ekspektasi nikahan megah gitu. Tapi di sini gue mau bilang bahwa lo nggak sendirian ya. Dan lo punya hak untuk milih nikah sesuai dengan kemampuan lo, bukan sesuai dengan ekspektasi orang lain. Jadi, kalau lo juga pengen nikah dengan cara yang lebih simpel, satu hal yang menurut gue tuh paling penting. Jangan cuman mikirin teknis atau budgetnya, tapi juga siapin uang untuk ngobrol bareng keluarga. Karena dalam budaya kita, restu orang tua itu kunci pernikahan juga. Kalau lo berani spill nggak berapa budget nikahan lo? Share di kolom komentar ya. Kalau lo suka sama video ini seputar keuangan dan pasangan, investasi, segala macam, yuk kita belajar di channel Beruang dan lo bisa like, komen, dan subscribe ya. Bye! Jangan dulu kemana-mana. Congratulations kalau misalkan kamu udah stay sampai di akhir video ini. Some of the things that I don't talk about tentang pernikahan gue adalah I
really hate my wedding day. Jujur, walaupun gue menguat-nguatkan diri, I wasn't happy with my wedding day karena kayak anjir di KUA panas bro. Gak ada foto-foto menikah gitu. Gue gak bisa bagi pengalaman ini share ke teman-teman gue, orang yang gue sayang. It sucks a lot. Tapi kalau kita mau ikutin logika, hidup gue menjadi baik itu karena gue pas nikah, uang yang gue harusnya pakai buat resepsi itu gue gunakan untuk hal lain sehingga gue bisa punya kehidupan yang jauh lebih baik gitu. I glad I did it. Did I love my actual wedding day? Not so much, but I choose not to think about it. Tapi gue, tiap kali gue kayak ingat-ingat, aduh hari nikahan gue di KUA, gue lihat rekening gue aja, itu bisa mengobati sedikit sih. That's it, congratulations. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, karena lo udah ngeliat gue vulnerable. Oke? Bye!